Ya, Pak. Ya wis, jelas wis. Yang dari DACP dulu apa? Sembarang. Interference ae. Apa? Sing di router. Sing di router sih ae. Routingnya dulu, intervilan dulu aja. Routingnya sih. Jadi ini ku interface kan fase Ethernet 0. Terus ini masuk fase Ethernet 02. Gitu. Gitu. Yo. Nah, fase Ethernet 02 itu ya disetting jadi terang. Biar dia bisa kenal semua VLAN. Biar dia bisa kenal semua VLAN. Gitu. Terus mari ngono nih gini. Iku ditambahi di show run. Terus bisa kelihatan aja namanya sub interface. Jadi interface itu mek Ethernet 00, tapi ono sub interface yang 00.2 sampai 00.3. Terus di sub interface itu kayak kemarin family di setting encapsulation itu pakai .1 key. Terus 10 iki deh berarti nomor VLAN-nya berapa? Berarti 0/0.2 iki termasuk VLAN 10. Berarti dia termasuk VLAN-nya mahasiswa. Makanya nomor IP nih pakai sing 10.254. Ono. Apa? Kok 10.254 tadi? Soalnya dia masuk VLAN-nya mahasiswa. Jadi kan harus satu kelompok domainnya mahasiswa. Kalau domainnya mahasiswa kan 10 poin. Ya. Kan di network mahasiswa. 254-nya emang 254 ya? 254-nya sembarang sih. Mau 100 ya, mau 200 ya. Pokoknya biasanya router itu kan ditaruh paling belakang atau paling depan. Iya. Tuh. Jadi sekarang ini Leo naruhnya paling belakang, 254. Kalau saya biasanya kan sukaannya kan poin 1 atau poin 2. Poin 1 depan itu yang. Iya. Ya, lanjut. Nah, terus yang poin 3 ini termasuk ke VLAN-nya dosen. Nah, jadi sekarang routerku itu fase Ethernet 0 itu seolah-olah punya 2 interface lagi. Satu interface masuk virtual LAN 10, satu yang masuk virtual LAN 20. Makanya dia bisa menjembatani virtual LAN 10 sampai 20. Caranya gitu sih. Maksudnya itu prinsip kerja. Terus cara masuk noe, buka ke router gitu. Router terus komite, lalu itu interface FA 0/0. Nah, terus habis ini masuk misalnya poin 2. Nah, ini dia masuk ke sub interface. Bentar. Wes. Poinnya sampai berapa saya? Apa? Poinnya sampai berapa? Poinnya nggak tahu ya. Maksudnya iso berapa sub interface itu? Iya. Kurang tahu saya. Ikut FA 00.2 itu poin 2-nya apa nih niku? Poin 2 itu jadi dia sub interface kedua ngono. Jadi dalam FA ono interface mana? Koyo yo mirip virtual LAN ngene. Jadi virtual interface. Kan toh? Maksudnya jelaskan dulu. Dua kan? Saya tak jelaskan dulu aja. Ini interface itu kan kamu biasanya tahu kan Ethernet. Pas Ethernet 00 ya. Interface pas Ethernet 01. Itu kan seperti satu net dekat pas Ethernet 00, satu net dekat pas Ethernet 01. Biasanya satu interface dikasih satu nomor IP toh. Ya, sekarang ini sub interface. Berarti seakan-akan interface itu dibagi-bagi atas sub. Seperti kalau buku itu ada bab, ada subbab. Ya. Jadi ini sekarang interface yang punya Leon itu yang fast Ethernet 00
itu dikasih subbab fast 00.2 dan subbab fast 00.3. Nah, subbab kalau dalam buku, kalau di komputer namanya sub interface. Jadi seakan-akan interface itu punya dua fungsi. Satu yang mengarah ke 10.0, satu yang mengarah ke 20.0. Sub interface. Jadi seakan-akan interface-nya dibagi dua, dibagi tiga, dibagi empat. Ada poin berapa gitu. Ya, lanjut. Ya. Nah, terus kan wis masuk ke configuration-nya yang sub interface tuh. Tinggal di define encapsulation mode-nya. Nah, ini. Terus terserah sub interface ini mau dimasukin ke virtual LAN yang mana. Gitu. Nah, aku kan tadi tak masuk no virtual LAN 10, ya wis, 10 aja. Enter. Terus tinggal ditambah IP address kayak biasa. 92, 98, 10, 254, subnet, wis, selesai. Lihat lagi dong ya. Oke, bentar. Terus habis itu bikin satu lagi sing buat dosen. Wis. Terus wis mari. Dia otomatis saling mengenal. Tapi broadcast-nya masih tetap di dalam VLAN sendiri-sendiri. Dan Dimungkin aja. iku kan mari encapsulation lah masuk no IP address tuh. Yo. Dua-duanya itu masuk no. Yo, iki satu IP address tuh. Apa sing 0.2 iki satu IP address, sing satu network kabeh mahasiswa. Terus sing satu aku IP address yang satu network sama CM. Itu. IP address-nya tak berarti nggak usah pakai subnet ya? Iya subnet. Subnet. Pas nge itu IP address, terus IP-nya subnet sih. Iya. Jadi seakan-akan sekarang interface fast Ethernet 00-nya itu punya dua IP. Punya dua IP, satunya 10.254, satunya 20.254. Terletak di sub interface nomor 2 dan sub interface nomor 3. Tapi dia terletak di satu badan, di satu interface. Jadi sekarang coba demokan apa? Kamu isi MB, kamu ping coba. Berarti Mek nambah itu. Tapi ini udah ada ARP-nya semua. Enggak apa-apa. Coba tak. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuma pingnya nyampe apa enggak. Jadi dari ping dari VLAN 10 ke VLAN 20. Nah, ini dia larinya ke routernya sih. Terus habis itu baru diterusin sama routernya ke switch satunya. Terus ini yang diterima. Terus dibales. Iki tadi harusnya dia ada ininya. Nah, VLAN. Jadi bukan pakai Ethernet biasa, tapi pakai yang tadi itu .1Q. Jadi waktu masuk sama waktu keluarnya kan interface layer 2-nya sudah beda toh. Jadi waktu dia mau keluar ke PC, dia sudah di Ethernet biasa, tapi waktu masih di trunk, dia masih pakai punyanya .1Q. Kan .1Q itu ada nomor VLAN ID-nya. Bisa kelihatan toh VLAN ID-nya berapa.
Yo, gitu gengs. Saya langsung ISO berarti ya? Antar fit. Yo, dia langsung iso. Tapi komputer-komputer ini harus mbok set gateway-ne sih. Gateway lewat sing router itu. Ya, di set gateway-nya, ya misalnya di VLAN 10, gateway-nya tahunnya kan 10.254. Oh ya. Pokoknya setelah ngisi router, jangan lupa ngisi default gateway di semua PC-nya. Ya. Biar dia tahu larinya kemana. Nge-set IP sing ndek router ya apa mau? Ya, IP configuration. Oh, router. Router. Iki. Oh, mulai dari gini. Kamu sure-an aja. Yang kelihatan. Tekan. Nah, itu loh. Connected. Mantap ya. Iya, iya. Oke. Yang lain gimana? Udah bisa, Pak. Thank you. Terus sing di ACP, Leon. ACP. Jadi kan bikin server di ACP buat masing-masing VLAN nih. Kalau misalnya iki kan punya mahasiswa toh. Jadi dia otomatis disambung ke Fast Ethernet sing ada di VLAN mahasiswa. Jadi ini kan 12. Fast Ethernet 12 itu kan termasuk VLAN 10. Nah, jadi dia nyambungnya harus satu VLAN. Terus ya setting di ACP kayak biasa. Ya toh. Address mulai berapa. Terus habis itu default gateway-nya apa. Terus mari gitu wis ada. Nah, coba misalnya di simulation. Misalnya lagi tak matiin sih juga. Nah, dia broadcast-nya di satu VLAN-nya sendiri. Kan dia nyari server itu. Tapi broadcast-nya tetap di satu VLAN itu. Gak sampai ke server iki. Jadi sampai ke server iki. Nah, terus di ACP-nya akan jawab. Nah, ini jawab. Jawabannya juga ke broadcast-nya gak sampai ke tetangga-tetangga. Wes. Dapat IP dia sekarang. Wah, sudah klik. Begitu, guys. Ya cuma tinggal bikin server, terus sambungin ke Fast Ethernet yang satu VLAN. Setting langsung server ya berarti? Ya, settingnya di sini. ACP. Service, ACP. Ya, kasih IPC. Coba lupa kasih IPC. Oh. Terus di ACP. Terus setting biasa. Terus gitu geng. Sana deh. Apa?
Berarti gue yang sebelah kanan ya langsung dapat otomatis ya? Apa? Satu VLAN otomatis. Coba geser yang share. Di sini dah. Nah, yang switch 2 gue ya sing VLAN 10 otomatis Di dapat sini. IP iya. Iya, dapat ya. Visinya kamu ganti aja dari statik ke DHCP nanti dia akan dapat Ya. nomor. Dia diganti. Yang lain kalau mau tanya silakan. Nanti setelah ini saya jelaskan lagi bagaimana sih buat interview dan routing buat DHCP. Jadi supaya kalian lebih jelas lagi nanti tak rekam ini sudah saya rekam. Jadi nanti kalau diskusi ini mau kalian lihat bisa. Bagi yang belum jelas. Gimana, ada pertanyaan yang lain? Untuk diskusi ini, bagaimana cara membuat interVLAN menggunakan router dan bagaimana membuat DHCP server untuk satu VLAN? Nggak ada ya?